Saya sampaikan salam dan juga hormat saya kepada Bu Winita selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar statistical machine learning. Di sini saya Monika Dini Wijayanti dengan NIM M07200048 akan melakukan presentasi terkait proyek yang sudah kelompok saya buat, yaitu tentang analisis komparatif ARIMA dan Profit untuk memprediksi harga saham PT Telkom. Pertama, pendahuluan. Investasi saham adalah salah satu pasar modal yang mulai banyak disukai masyarakat di tengah perkembangan pasar modal dan ekonomi global. Harga saham di dalam pasar modal mudah mengalami perubahan yang relatif cepat dikarenakan penawaran dan permintaan serta faktor-faktor eksternal lainnya. Kemampuan memprediksi harga saham sangat dibutuhkan bagi investor. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini akan dilakukan perbandingan kebaikan metode ARIMA dan Profit dalam memprediksi harga saham. Peramalan dengan model ARIMA terdapat penentuan order autoregresif, moving average, dan differencing data. Sedangkan pada model Profit, peramalan mampu mempertimbangkan nilai change point dan hari libur. Data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah saham PT Telkom yang merupakan salah satu investasi saham terkenal di Indonesia yang mengalami fluktuasi lumayan tinggi di era COVID-19. Periode data diambil dari bulan Januari 2014 hingga Mei 2023. Selanjutnya beralih ke metode. Yang pertama, sumber data. Data pada penelitian kali ini yaitu harga saham PT Telkom Indonesia diambil dari bulan Januari 2023 sampai bulan Mei 2023 yang terdapat pada laman investing.com. Selanjutnya, variabel penelitian. Data yang digunakan adalah data harian dengan variabel harga penutupan saham pada hari tersebut. Yaitu langkah analisisnya secara singkat. Yang pertama adalah melakukan analisis deskriptif untuk melihat gambaran umum karakteristik data. Yang kedua, melakukan pre-processing data. Yang ketiga, speed data training dan testing dengan perbandingan 80% data training dan 20% data testing. Yang keempat, melakukan analisis ARIMA. Yang kelima, melakukan analisis model Profit. Dan yang terakhir, evaluasi dan penentuan model terbaik. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pertama adalah analisis deskriptif. Pada tabel 1 terlihat statistik deskriptif data harga saham PT Telkom bulan Januari 2014 sampai Mei 2023. Terlihat nilai minimum dari rentang waktu yang kami teliti itu terdapat di angka Rp2.070 dengan rata-rata Rp3.599 dan nilai maksimum Rp4.800. Pada gambar 1 terlihat plot time series data saham PT Telkom yang cukup fluktuatif dari tanggal 1 Januari 2014 hingga 31 Mei 2023. Di mana sumbu X itu merupakan tanggal dan juga sumbu Y data historis TLKM dalam satuan rupiah. Selanjutnya yaitu speed data training dan testing yang dilakukan dengan perbandingan 80:20. Dari total 2.289 data, 1.832 data awal sebagai data training dan 457 data selanjutnya sebagai data testing. Terlihat pada gambar 2 itu lebih jelasnya yaitu perbandingan pembagian data training dan juga testing pada saham PT Telkom. Dengan sumbu X merupakan tahun dan juga sumbu Y harga saham TLKM dalam satuan rupiah. Di mana warna biru itu menunjukkan data training dan juga warna orange menunjukkan data testing. Kita beralih ke metode yang pertama yaitu metode ARIMA. Langkah pertama dalam metode ini yaitu melihat stasionaritas variansi. Untuk melihat stasionaritas variansi kita bisa melihat lewat hasil lambda pada transformasi box-cox. Pada tabel 3, nilai lambda pada data training itu 0,710443 yang menunjukkan bahwa data belum stasioner dalam variansi sehingga perlu dilakukan transformasi sebagai berikut. Setelah dilakukan transformasi, didapat nilai lambda 1002515 yang menunjukkan bahwa data telah stasioner dalam variansi. Pada gambar 3 terlihat plot ACF dan PACF data training setelah transformasi box-cox. Pada plot ACF, lag yang ada pada gambar tersebut, ACF tersebut turun secara perlahan mendekati 0. Sedangkan pada plot PACF, 3 lag pertama itu keluar dari pita konfidensi.
Setelah melihat stasionaritas variansi, berlanjut ke stasionaritas rata-rata. Pengujian ini dilihat dari nilai ADF.test atau lewat plot ACF pada gambar 3 sebelumnya. Pada nilai ADF test itu terlihat bahwa didapat bahwa nilai p-value itu lebih besar dari alfa 0,05 dan plot ACF pada gambar 3 tadi turun secara perlahan mendekati 0 yang menandakan bahwa data belum stasioner dalam rata-rata. Stasionaritas dalam rata-rata ini berhasil dicapai ketika melakukan differentiation satu kali. Pada gambar 4 ini merupakan plot ACF dan PACF data setelah differentiation satu kali, di mana kita melihat pada plot PACF itu tuh 2 leg pertama keluar dari pita konfidensi dan leg lainnya turun secara drastis menuju 0. Meskipun masih ada beberapa leg yang keluar dari pita konfidensi, tetapi yang keluar kecil, jadi tidak terlalu berarti. Selanjutnya yaitu pada plot PACF 2 leg pertama keluar dari pita konfidensi dengan panjang leg yang keluar itu lumayan dapat diperhitungkan. Selanjutnya, setelah kita melihat lewat plot ACF dan PACF pada gambar 4, didapat beberapa kemungkinan model ARIMA. Hasil model yang dengan parameter yang beberapa kemungkinan tersebut kita cek signifikansi parameternya sehingga didapat pada tabel 4 model ARIMA, yaitu ARIMA 111, ARIMA 110, ARIMA 011 dan juga ARIMA 012. Keempat model ini memiliki parameter yang signifikan di mana p-value-nya kurang dari alfa 0,05. Keempat model yang signifikan ini dilanjutkan pada uji diagnostik residual model di mana terdapat 2, yaitu normalitas dan juga independensi. Uji normalitas digunakan Kolmogorov-Smirnov, sedangkan uji independensi yaitu Eljung-Box-Pierce. Didapat dari keempat model memenuhi asumsi residual berdistribusi normal dan juga residual white noise, sehingga kita bisa dapat melanjutkan keempat model tersebut untuk melihat model ARIMA yang terbaik. Nah, untuk menentukan model ARIMA terbaik, kita bisa melihat ringkasan nilai error pada tabel 6, yaitu di mana terlihat ada nilai RMSE dan juga MAPE untuk data training dan data testing. Semakin kecil nilai RMSE dan MAPE menunjukkan bahwa semakin baik model tersebut melakukan peramalan. Selain kita melihat nilai ringkasan error, kita juga melihat perbandingan plot aktual dan juga peramalan. Setelah dilihat nilai RMSE dan MAPE pada tabel 6, serta dibandingkan plot data aktual dan peramalan masing-masing model, didapat bahwa model ARIMA terbaik dalam meramalkan data saham PT Telkom adalah ARIMA 110, di mana memiliki nilai RMSE dan juga MAPE data training 62,245 dan 1,30%, sedangkan 968,7887 dan 21,43% untuk RMSE dan MAPE data testing. Berikut merupakan plot perbandingan data aktual dan peramalan metode ARIMA 110. Pada garis warna biru itu tuh merupakan data aktual, dan juga garis warna kuning itu tuh merupakan peramalan data training ARIMA 110, sedangkan garis warna hijau itu tuh menunjukkan bahwa peramalan data testing dari ARIMA. Kita lihat bahwa peramalan dari ARIMA 110 ini kurang baik dalam meramalkan data karena ia konstan di angka Rp3.168 dan juga berada di bawah nilai aktual atau underestimate. Sehingga pada penelitian kali ini akan dilanjutkan lagi kepada model Prophet untuk mendapatkan hasil dengan metode terbaik dalam meramalkan data saham PT TLKM atau Telkom Indonesia. Kita berlanjut ke model selanjutnya, yaitu metode Prophet. Pada metode Prophet, yang pertama adalah model Prophet biasa dengan default change point prior scale 0,05 tanpa mempertimbangkan hari libur. Pada gambar 6 terlihat bahwa ada plot peramalan model Prophet di mana garis biru muda itu menyatakan sebuah interval peramalan dari model Prophet change point prior scale 0,05.
di mana titik-titik hitam itu merupakan data aktual kita. Pada gambar 7, visualisasi komponen plot terlihat bahwa tren naik secara signifikan itu ada pada tahun 2016 ke tahun 2017, sedangkan turun secara signifikan ada di pertengahan tahun 2017 menuju pertengahan tahun 2018. Setelah itu pada tahun 2020 sampai 2023 trennya turun secara kalau dibandingkan dengan keturunan tren pada 2018 pertengahan 2018 tidak terlalu curam. Kalau kita melihat pola pada mingguan, tren turun secara signifikan itu dari hari Senin ke hari Selasa itu menurun secara drastis, sedangkan kenaikan secara drastis ada pada hari Kamis menuju hari Jumat. Kalau kita lihat pola secara tahunan, nilai tertinggi itu ada pada bulan Agustus dan juga Januari, sedangkan menurun secara perlahan itu di bulan Agustus menuju September, dan juga di bulan Maret menuju April. Sedangkan naik secara perlahan atau secara terus-menerus itu tuh ada di bulan November menuju bulan Desember. Selanjutnya yaitu pada model Prophet tadi, default change point prior scale 0,05 tanpa mempertimbangkan hari libur. Kita dapat di gambar 8 ini merupakan plot perambahan data training dengan model Prophet, di mana kita lihat bahwa model Prophet ini mampu meramalkan data training dengan nilai MAPE 3,81% dan juga nilai RMSE 173,28 yang menunjukkan bahwa cukup baik dalam meramalkan data training. Sedangkan apabila kita berlanjut pada gambar 9, yaitu plot peramalan data testing dengan model Prophet, didapatkan nilai MAPE 29,11% dan juga RMSE 1287,83. Data testing itu yang sebelah ini merupakan interval peramalan, di mana titik-titik merah ini merupakan data aktual kita. Terlihat bahwa sebagian data aktual itu masuk ke dalam interval peramalan dengan model Prophet dengan default change point prior scale 0,05. Selanjutnya kita beralih kepada model Prophet dan change point terbaik. Di dalam analisis ini dilakukan beberapa kali percobaan change point prior scale untuk dicari model dengan nilai change point prior scale yang terbaik. Sebelumnya kita lihat dulu pada data harga saham PTT LKM ini terdapat 25 change point. Change point pada pemodelan Prophet ini ialah satu titik di mana terjadi pola perubahan data. Sedangkan change point prior scale yang akan kita coba beberapa kali itu untuk mengatur tingkat fleksibilitas dari tren. Pada gambar 10 ini terlihat lebih jelasnya pada titik-titik mana yang merupakan change point dari pemodelan. Selanjutnya dilakukan 5 kali percobaan change point prior scale, yaitu di 0,001, 0,005, 0,05, 0,01 dan juga 0,1. Kita lihat perbandingan errornya untuk data training dan data testing. Didapat kesimpulan bahwa change point terbaik itu tuh ada di prior scale 0,001 dengan model Prophet terbaiknya. Karena semakin kecil nilai RMSE dan juga MAPE menunjukkan bahwa semakin baik model tersebut dalam meramalkan data. Kita mempertimbangkan untuk data training dan data testing, di mana 0,01 ini didapatkan nilai MAPE 13,59% data training dan juga 8,53% data testing. Berikut merupakan gambar 11, yaitu plot peramalan data training dengan model Prophet change point prior scale. Terlihat bahwa pada data training ini sebagian besar data training sudah masuk ke dalam interval peramalan. Sedangkan untuk plot peramalan data testing, kita lihat titik merah ini sudah juga sebagian besar masuk ke dalam interval peramalan.
Selanjutnya setelah kita mendapatkan model profit dengan change point prior scale terbaik 0,001, kita tambahkan lagi komponen hari libur pada tertera pada slide ini. Dilihat bahwa gambar 13 itu merupakan plot peramalan data training dengan model profit dengan change point dan hari libur. Hari libur ini kita memakai hari libur Indonesia karena PT Telkom Indonesia itu berada di Indonesia. Pada gambar 13 ini kita dapatkan nilai RMSE sebesar 546,6 dan juga nilai MAP 13,94% yang merupakan cukup baik dalam meramalkan data training apabila kita bandingkan dengan beberapa kombinasi model profit sebelumnya. Untuk data testing sendiri kita lihat bahwa memang sebagian besar data testing yang kita miliki itu masuk ke dalam interval peramalan. Dengan titik merah ini yang masuk dalam interval peramalan. Didapatkan nilai RMSE 392,66 dengan nilai MAP 7,92. Selanjutnya kita masuk kepada model profit terbaik. Lewat kita sudah melalui model profit plus change point dan juga model profit, change point dan juga hari libur. Kita bandingkan nilai RMSE dan juga MAP untuk data training dan data testingnya, sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwa model profit dengan change point prior scale 0,001 dan mempertimbangkan hari libur negara Indonesia merupakan model profit terbaik. Hal ini karena perbedaan antara data training dan juga data testing, RMSE dan juga MAP itu masih tidak terlalu signifikan apabila kita bandingkan dengan beberapa model lainnya, dan juga menghasilkan nilai MAP dan juga RMSE terkecil. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu model terbaik peramalan data saham TLKM. Setelah kita melakukan dua metode tadi, yaitu metode ARIMA dan juga profit, kita bandingkan masing-masing model terbaik dari metodenya. Yaitu kita dapatkan pada metode ARIMA itu ARIMA 110, sedangkan pada profit yaitu model profit dengan change point prior scale 0,01 dengan mempertimbangkan komponen hari libur. Kita bandingkan nilai data training dan juga data testing untuk RMSE dan juga MAP. Didapat kesimpulan setelah kita membandingkan RMSE dan juga MAP dan juga melihat perbandingan plot data aktual dan juga peramalan, kita dapat kesimpulan bahwa model terbaik untuk meramalkan data saham PT Telkom adalah profit dengan change point prior scale 0,001 dan juga mempertimbangkan hari libur Indonesia. Model ini memiliki nilai RMSE dan juga MAP pada data training 546,6 dan juga 13,94%, sedangkan pada data testing 392,66 dan juga MAP-nya 7,92%. Kesimpulan yang didapat dari penelitian kali ini yaitu model terbaik dalam meramalkan data saham PT Telkom adalah profit dengan change point prior scale 0,01 dan juga hari libur dan juga mempertimbangkan komponen hari libur. Model ini memiliki nilai RMSE dan juga MAP data training 546,6 dan 13,94%, sedangkan 392,66 dan 7,92% untuk RMSE dan juga MAP data testing. Berikut daftar pustaka yang dipakai ketika kelompok kami melakukan penelitian. Akhir kata dari saya, the most reliable way to forecast the future is to try to understand the present, dari John Naisbitt. Terima kasih untuk perhatiannya. Apabila ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.